Oke. Nanti akan gua share di mana di situnya di YouTube ya. Oke. Jadi teman saya ngasih 3 hal yang itu juga saya kaget ternyata 3 hal ini benar-benar bisa bermanfaat. Ya, saya baru tahunya, oh gila ya ini anak tahu juga ya gitu. Ini mungkin kalian tahu juga, tapi ini harus kalian perhatikan benar-benar. Yang pertama adalah ketika kalian sudah tidak punya waktu untuk belajar, ya kalian harus referensi utamanya adalah sama ini YouTube. Keywordnya apa? Keywordnya ini Latin ya, keywordnya ya. Jangan sampai salah nih. Ya, jangan 2021, 2020. Nih. Saya kemarin saya buka ini ya, saya buka ada beberapa saya buka dan itu sama persis apa yang saya kerjakan ya. Si Wenda ini dia membuat sampai bagian ke-32. Jadi nanti kalian bisa ngelihat dari updatean 1 sampai 32 itu adalah soal-soal yang dia kumpulkan pada saat SKD tahun 2020. Ya, dan saya sudah melihat di permen terbarunya itu nggak jauh beda. Cuma bedanya ada tambahan di TWK-nya yaitu ada radikalisme. Tapi untuk TEU-nya kalian bisa lihat. Nah, kalian lihat nih. Kalian jangan TWK searching yang masuk radikalisme masuk TWK, Man. Iya, akan masuk itu dia. Bukan di TKP ya? Aku dengar kemarin dari Pak Abi si TWK, cuma nanti aku cek lagi ya. Jadi teman-teman searchingnya jangan di 2021 ya. Kalau 2021 itu sudah modifikasi. Ya, kalau saya kemarin itu searchingnya 2018. Jadi kalian pertama ya supaya cepat nih kalian pelajari, kalian buka yang soal SKD tahun 2020. Ya, kalian lihat nih. Ini adalah orang-orang yang sudah pernah lulus. Nah, termasuk ini, figural ini adalah salah satu yang kemarin saya dapat dan nilai saya, maksudnya saya keluarnya itu sekitar 10 soal. Dan saya nggak tahu ternyata ada rumus cepatnya. Dan disinilah dia bisa ngasih rumus cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, berarti itu 2020 semua bisa recommended, Ji? Iya, recommended. Kayak gitu, recommended sekali. Itu. Jadi saran pertama dari saya untuk waktu yang belum mepet, saya sudah stop untuk tidak membaca buku-buku itu. Tidak apa-apa sih untuk latihan aja. Cuma karena buku-buku itu telah digunakan dari awal CPNS tahun 2015, jadi kurang up to date. Meskipun dia bilang update loh ya, kayak gitu. Tapi kalau yang di sini, yang di YouTube, itu adalah orang-orang yang dengan swadayanya, dengan volunteernya, dia meng-share soal-soal yang muncul, bukan lagi yang dugaan ya, tapi yang muncul. Kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Dan enaknya dia itu adalah memberikan berbagai macam trik. Ini saya nggak bisa menemukan ketika saya ngerjakan di buku. Dan itu yang membuat saya menyesal. Kenapa dari awal aku nggak tahu gitu kan? Nah, makanya di sini saya harap teman-teman kalau emang waktunya belum pernah belajar, ya fokusnya sekarang di YouTube. Ini trik yang paling ampuh. Dan ingat keywordnya adalah bukan keyword yang 2021, tapi 2020. Ini videonya banyak banget teman-teman. Kalau kalian bisa kuasain ini semua, kalian saya yakin bisa dapat 50 lebih malah. Terutama adalah kalian fokus ke apa? Ke TWK. TWK ini, kalau kalian fokusnya ke buku-buku yang besar, itu adalah TWK yang standar. Tapi kalau dia, TWK-nya sangat berkembang sekali. Nih, 30 soal bocoran FTWK. Ini adalah benar-benar yang muncul. Gitu. Makanya enaknya SKD itu apa? Kalian bisa mencari referensi di mana aja. Tapi recommended saya adalah yang di sini. Tapi ingat ya, keywordnya jangan 2021, tapi keywordnya 2020. Kalau yang 2021 itu pengembangan. Kayak gitu. Nah. Pakai dikit ya. Nah, nih kayak gini-gini nih yang kemarin saya keluar. Tuh, konflik sosial, terus apa nasionalisme kayak gitu. Nggak muter, Ji. Emang gua pause. Ini baru gua play. Ya. Jadi
Puterin itu aja saran pala lu. pertama ya. Saran pertama yang gue bisa saran kalian, kalau kalian belum ada waktu dan kalau kalian nguasain itu, contoh nih ya, kalau gue jadi kalian posisi sekarang adalah gue mau satu hari itu gue bisa 5 sampai 6 video. Ya, kemudian kalian kembangin sendiri, setelah itu baru kalian cari latihan. Tapi Bener. basic pengerjaannya Setuju itu gua sama Damar. apa? Setuju sama lu, Mar, Ya. sekarang, Mar. Ya, Untuk jadi saat ini. Ya, jadi basicnya kalian, kalau kalian belum pernah belajar sama sekali, jangan minder, ya. Kalian bahkan bisa lebih unggul daripada gua dulu yang belajarnya cuma dari buku. Karena gua merasa buku itu segalanya, ternyata setelah di soal saya masih kalah sama yang baru belajar dari YouTube sebulan setengah. Ya. Jual aja berarti dia bukunya. Apa? Jual aja bukunya. Enggak, dibuat bungkus gorengan aja. Ya, jadi itu saran saya pertama ya teman-teman, kalau memang itu yang kedua, selain apa, bagaimana cara kita supaya kita bisa maksimal di YouTube ya. Satu, pertama, kalau kemarin saya tanya ke teman saya itu disimpan tentunya, kedua diulang-ulangin lagi sampai 2-3 kali sampai kita tahu itu, terutama dalam hal TEU ya. Nah, TEU itu kan banyak tuh trik-triknya tuh, ya kan? Itu banyak banget sumpah. Saya itu kemarin TEU itu gagal sih menurut saya. Kalau hitung-hitungan kan banyak tuh angka-angkanya ya, kayak koma-komaan dikali koma-komaan itu saya gagal, saya bingung. Tapi setelah saya buka YouTube ternyata ada caranya tuh. Aduh, saya bilang kenapa nggak kebuka YouTube nih gitu kan, kayak gitu. Tapi dia itu unggulnya di TWK itu, di TWK-nya dia bagus banget. TWK itu kan kita kan 150, dia hampir 135, dia hampir salah cuma 3 atau 4 doang. Yang kata dia resepnya dari mana? Dari YouTube. Tuh kan. Mar. Ya, gimana? Tahun lalu lu TWK ke bagian yang banyak sejarahnya atau lebih ke penalaran kayak Pancasila, Ya, integritas? ini. Jadi gini, kalau TWK itu ya? teman-teman, nah, soal kenapa saya suruh kalian banyak baca banyak nonton YouTube itu, soalnya itu jutaan. Ya. Saya ke bagian yang penalaran. Ya. Padahal sebelum saya itu adalah Undang-Undang Dasar. Saya itu udah ngelontok pasal 34, 32, 31 ngelontok, tapi nggak ada satupun keluar. Ya. Tapi saya banyak penalaran. Nah, artinya apa? Artinya ya teman-teman tadi itu kan lagi-lagi kan, kalau kalian sering-sering YouTube, mungkin akan banyak referensi soal gitu loh. Dan itu bisa jelas dan itu akan dikasih tahu cara trik menjawabnya. Kalau saya kan belajar dari buku tuh. Buku itu kan letter Z ya, tidak ada yang mengarahkan. Kita hanya mengarang versi kita. Tapi kalau dari YouTube, kita bisa dapat tambahan informasi lain yang mungkin kita nggak kepikiran. Terutama di TWK itu. TWK itu meskipun simple, jawabannya sama semua. Tapi mana yang jawaban lebih general, lebih spesifiknya. Nah itu, untuk detailnya itu, teman-teman bisa lihat di YouTube. Karena kalau saya ngomong di sini, takutnya mungkin sudah nggak relevan, sudah tidak relevan lagi gitu loh. Takutnya beda lagi gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bagaimana trik pertama untuk 1 bulan ini kalian belajar di YouTube. Nah, yang kedua adalah dia juga masih bilang, mulai sekarang kalian gabung di grup Telegram. Ya, grup Telegram, semua grup Telegram yang ada SKD-nya. Ya. Gimana Turun? 3 soal mana nih? Oh, TU, ya. Untuk oke. TU, TWK, Kan ada, TKP. Iya, TU, TKP sama TWK kan. Nah, yang kemarin itu gua tuh seruangan sama Sukma tuh kalau nggak salah. Di Bandung gua ngambil Pemprov Jawa Barat. Nah, itu gua ngerjain apa dulu. Intinya beberapa orang tuh nggak cukup waktunya. Tapi gua itu lebih sekitar 15 menit dan sisanya gua tidur gitu. Ya, oke. Jadi untuk teknis pengisian ya. Teknis pengisian itu kalau ditanya gua dulu itu sebenarnya ngerjain TKP dulu, ya kan.
TKP dulu karena gue waktu tes pertama itu gue gagal di TKP, jadi gue trauma kan kayak gitu. Tapi yang kata temen gue itu yang nilai 425 itu dia ngerjain TU dulu gitu, karena menurut dia TU itu lebih gampang dikerjain dan pasti soalnya kayak gitu ya. Karena kalau kalian mencari mencari jenis jawaban yang nggak pasti itu ada dua, antara TWK sama TKP ya. Tapi kalau TU itu pasti, kalian tinggal milih gitu kan. Nah, ketika kalian TU itu ada beberapa yang nggak bisa, kalian lewatin aja, skip kan, ketahuan kan di sebelah kanannya itu kan, kalau yang belum kerjaan berarti merah, yang udah berarti hijau. Nah, kemudian baru ke TKP atau ke TWK gitu. Kalau aku pribadi dulu TKP, cuma gara-gara TKP aku kececeran di mana di EU gitu. Padahal TU itu gampang soal-soalnya, aku nggak nyangka ternyata gampang, karena waktu TU itu aku kebagian gambar. Gua kebagian gambar 10 biji. Lu kebagian figural banyak ya. Iya gitu loh, Bukan figural soal gitu cerita. bukan gitu. Nah, makanya saya nggak bisa bilang mana yang bagus, cuma kalau berdasarkan teman gue yang nilai 425 ini dia bilang TU. Ya, mungkin kalian bisa bilang Tapi TU Mar, gitu. kalau gua dengar dari tetangga sebelah ya, gua kan sering ikut mereka ya. Kayak balik lagi, jadi jangan sampai soal yang lu kerjain ini di awal itu mempengaruhi psikologi lu. Jadi jangan sampai soal-soal yang pertama itu yang menurut lu susah. Misal lu lemah di TIU. Nah, jangan TIU lu kerjain, karena kalau misalnya pikiran lu udah jelek, udah amburadul, ke belakangnya akan lebih jelek. Kenapa banyak yang nyariin TKP? Karena TKP itu memang jawabannya hampir benar semua, tapi kan dia di peringkat dan pasti dapat nilai semua. Tinggal lu nyari nomor 4 atau 5 gitu aja. Jarang lah kalau untuk dapat nomor 1. Nah, kalau menurut gua TIU itu untung-untungan. Kadang lu emang kebagian kayak figural, kadang apa. Karena banyak soalnya kan, balik lagi. Yang penting itu jangan sampai soal yang lu kerjain pertama yang bikin pikiran lu butek gitu aja. Ya, maka tadi kan saya serahkan ke teman-teman mana yang kira-kira lebih mudah, mana yang kira-kira lebih susah, kalian pilih gitu. Karena ini tidak ada hukum yang pasti, teman-teman. Kalau kita memang bicaranya mengenai mental kesiapan, ya bagusnya TKP, ya kan. Nah, cuma TKP itu kadang-kadang karena jawabannya nggak pasti, kita pengen nyari yang paling benar kan, sehingga membutuhkan waktu lama dan kadang lebih dari 1 menit. Kayak gua kemarin, gua satu soal lebih dari 1 menit, itu udah fatal hitungannya. Ya, karena soal itu kan kita hanya dikasih waktu 90 menit, ya kan? 90 menit, soalnya 100. Berarti kan sebenarnya kurang dari 1 menit, ya kan? Nah, jangan sampai lebih, atau ya boleh lebih dikit, tapi jangan sampai lebih dari 2 menit. Nah, TKP itu karena gue hati-hati, gue lebih dari 2 menit, gitu loh. Karena itu tadi kan kita pengennya jangan sampai kita gagal kedua kalinya di hal yang sama. Nah, ternyata karena lu sebelumnya di TKP itu, Mar ya? Iya, di TKP. Makanya kan ya teman-teman coba nanti dilihat aja kira-kira yang lebih menguasai yang mana, silakan untuk dikerjakan dahulu. Jadi tidak ada yang pasti sih gitu. Mental kembali ke mental sih. Benar kata Damar, itu harus lihat YouTube dulu. Karena dengan lihat YouTube lu tahu kunci kata kunci di TKP, di TIU, di TWK, semua pasti ada kata kuncinya itu. Oke. Siapa yang lanjut ya? Nah, take kedua tadi yang gue bilang tadi, selain YouTube adalah kita join grup Telegram. Nah, meskipun grup Telegram itu banyak, kalian cari yang pokoknya yang berkaitan tentang SKD. SKD ini, SKD itu, SKD kementerian ini, kementerian itu. Karena kenapa? Ya, kadang ketika nanti kalian ya dapat jadwal di akhir, ya, sedangkan kalian masuk grup yang grup itu jadwalnya duluan. Artinya pasti akan ada orang yang nge-share FR itu. Ya, ini trik kedua nih. Ya, yang ini nggak gue lakuin, makanya gue kesel kan gitu. Jadi Kaltara termasuk lambat dalam hal CP dalam hal soal SKD-nya, dan ternyata sudah ada kementerian yang duluan. Dan temen gue ini dapat beberapa bocoran dari FR itu dari Telegram. Nah, jadi mulai sekarang yang punya Telegram, kalian cari tuh search-nya SKD aja. Kayak gitu. Nanti pasti kan ada beberapa orang yang sangat murah hati membagikan FR-nya. Nah, meskipun itu pro kontra ya, tapi ya enggak apa-apa. Itu kan, makanya nanti coba setelah ini kita buat grup untuk kita sharing-sharing mengenai soal-soal seperti itu. Saya harap teman-teman di sini aktif, yang punya share soal SKD ini di-share aja. Yang penting kita jangan sampai satu formasi dalam pengambilan jabatannya. Ya kan? Benar tadi kata si Haji, kita
clearan dulu gitu loh. Jangan sampai ada yang sama gitu. Gitu sih. Tapi ntar lah kita bicara itu nanti di akhir sesi. Oke ya. Itu trik yang kedua, kalian coba di Telegram. Nah, trik yang ketiga adalah kalian harus punya Twitter. Ada kan Twitter ya sini ya? Nah, Twitter. Karena kaitannya waktu itu sudah sangat mepet dan kalian harus mengetahui banyak soal, ya, maka kalian harus melihat banyak FR. Di Twitter itu kalian searching pakai keyword FR, SKD, CPNS itu banyak banget dan itu 80% keluar. Gak bohong gue, sumpah. Terutama kalau kalian bahasnya TWK. Ya, jadi kalau kalian syukur Kementerian Perikanan KKP ini atau provinsi daerah kalian lambat SKD-nya, kemungkinan kalian punya stok SKD itu banyak banget, stok FR. Dapat dari YouTube, dapat dari Telegram, dapat dari Twitter. Kalau kalian maksimalkan 3 itu, kalian bisa ngalahin orang-orang yang belajarin dari buku selama 6 bulan setahun. Gitu. Ini trik ya gitu. Oke. Tapi tetap sih, yang kalau 6 bulan itu mereka juga punya keunggulan. Apa keunggulannya? Mereka punya kuat mental ngelihat soal. Itu sih yang gue rasain itu. Karena kalau meskipun kita ngelihat YouTube, kalau kalian nggak juga belajar banyak latihan, mental kalian nggak akan terasa dengan baik. Ya, kadang kita itu sudah hafal materinya, tapi mental kita kadang-kadang ngedown karena malamnya nggak tidur, ketakutan segala macam, atau belum sarapan, lemes, jadinya kayak lupa semua. Gitu ya. Jadi tiga trik tadi itu cara supaya kita bisa maksimal belajarnya meskipun waktu 1 bulan. Yang pertama adalah YouTube. Kedua, pertama YouTube-nya itu searching-nya jangan SKD 2021. Karena itu menurut saya sudah modifikasi dari YouTubernya sendiri. Ya kan? Nah, tapi kalau 2020 itu real FR yang kemungkinan besar bisa masuk kayak gitu. Nah, kemudian Telegram kalian sudah harus follow banyak sekali SKD, kalian searching SKD Kementerian Kemenkumham, SKD Perikanan, Peternakan, Perkebunan atau BNN, BIN segala macam atau SKD provinsi mana kalian masukin aja. Jangan pernah rugi, jangan pernah takut jebol RAM-nya. Karena ketika kalian sudah mendapatkan banyak FR, kalian lebih unggul. Karena FR itu meskipun tricky banget ya, ada yang pro kontra, tapi itu sangat bantu sekali sih, sangat bantu sekali. Yang terakhir ada Twitter. Itu sih. Kalian searching aja Twitter. Nanti ini pas tanggal 1 ada aja pokoknya tanggal 1 SKB itu kalau sudah ada yang beres, pasti ada yang nge-share. Apalagi yang merasa nilai tertinggi itu, pasti dengan sombongnya dia akan, gue akan nge-share pengalaman gue ngerjain SKD di ini. Kalian harus tenang ya gitu. Pokoknya gitulah bikin trik gitu. Tapi itu manfaat buat kita yang belajarnya belum maksimal. Oke gitu ya. Ada lagi nggak? Ada yang mau nambahin lagi atau ada pertanyaan seputar? Mar, gue mau nanya nih Mar. Ya gimana Mas Bro? Damar kemarin yang lolos yang 2019 ya? Ya. 2000 tes ke 2020. Kan yang 2018 ikut nggak? Aku ikut semuanya 2018 sampai 2019. Itu ada perbedaan konsepan tuh, kelihatannya ada perubahan arah menganalisis soal ya kayaknya ya. Kalau yang 2018 tuh kayaknya benar-benar hafalan mati kayaknya. 2000 yang 2020 itu agak pemahaman itu beda dari TWK kalau nggak salah. Nah, itu gimana ininya? Memahami perbutir-butir misalkan Pancasila tuh kayaknya butiran pemahamannya gimana gitu kan? Ya. Ya, jadi nah, itu bisa dijelasin. Kalau pengalaman 2018 ya, kalau 2018 itu jujur kalau saya melihatnya Suki itu nggak jauh beda Suk. Nggak jauh beda. Cuma yang membedakan adalah passing grade. Ya. 2018 itu kita jatuh di TKP. Pemerintah menurunkan passing grade TKP, ya kan? Nah, untuk materi soalnya, pengalaman saya pribadi memang ada beberapa yang berbeda. Tapi kan soalnya itu banyak banget, soalnya itu juta-jutaan. Ya. Saya sama sebelah saya itu saya ngeliat sendiri, dia itu bahas TWK-nya apa? Undang-undang dasar. Saya nggak dapat undang-undang dasar. Iya, saya juga nggak dapat tuh. Iya. Artinya hafalan plaknya. Iya, artinya apa? Artinya ya tadi kan kita banyak referensi dari YouTube itu.
Kayak gitu. Karena di YouTube itu, kalau syukur kita nggak mendapatkan hafalan mati, kita akan dapat penalaran. Nah, kalian kalau di YouTube, kalian akan dijelaskan bagaimana cara menjawab soal yang soalnya itu berkaitan dengan penalaran. Ya. Contoh ya, nilai-nilai bela negara yang sesuai dengan nasionalisme. Contoh, Ya, ya kayak kan? gitu ya. Contoh, ya, memakai masker. Oke. Menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, menggunakan baju lokal, ya kan? Keempat, beribadah, ya kan? Dan kelima yang ke E ini adalah menerapkan nilai-nilai etika publik. Semua itu kan sama nih, ya kan? Sama kan? Ya kan? Nah, ini saya ini saya pernah baca soal ini di YouTube waktu tahun lalu itu, dan itu ternyata munculnya di teman saya. Itu ternyata jawaban yang paling benar, nilai-nilai bela negara dalam nasionalisme itu tercermin apa dapat? Tercermin pada kita menggunakan batik. Ya, penggunaan batik itu loh. Kenapa batik? Karena batik itu melambangkan kita cinta lokal. Cinta lokal berarti kita bangga menggunakan produk provinsi tersebut, daerah tersebut, sehingga menimbulkan kita cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air adalah bentuk dari nasionalisme. Nah, itu. Kalian bisa dapat seperti ini kalau kalian baca YouTube-nya mereka-mereka itu. Makanya saya kesel sebenarnya. Oh, ternyata kayak gini ya jawabannya ya gitu. Kayak gitu. Nah, jadi penalaran itu kalau kalian saya saranin dia tadi banyak-banyak baca soal. Spesifik aja soal SKD TWK 2020. Nah, tuh. Soal SKD TWK penalaran 2020 itu pasti banyak yang ngasih. Dan itu FR ya, itu FR, bukan dugaan atau bukan sekedar menduga, itu sudah keluar. Kayak gitu Sukma. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan, saya pikir nggak ada perbedaan karena soalnya banyak banget. Banyak banget. Ada hafalan matinya, ada penalarannya gitu. Kayak gitu. Oke? Oke, sih. Makasih. Oke, siap. Ada lagi mungkin dari si Tony, gimana Ton? Kamu kemarin ikut nggak Ton? Ikut Bang, gagal tapi di SKB. Oh, di SKB, oh lumayan lah. Apa-apa, pelan-pelan. Tapi di mana? Di kementerian atau provinsi? Di provinsi waktu itu. Di mana? Jatim? Di Lampung, di Lampung. Oh, Lampung. Ya, kayak gitu. Oke, apalagi sebelum kita ke penentuan formasi? Ada yang mau teman-teman sampaikan? Tadi itu ya triknya ya, kalau mau 1 bulan ini fokus belajarnya, fokusnya ke YouTube, Telegram, sama Twitter. Mungkin ini ada yang pernah tahu, cuma ini kalian benar-benar apa ya, benar-benar bisa dijadikan pegangan gitu loh. Karena saya ngerasa yang 6 bulan belajar pakai buku aja atau 3 bulan buku itu kayak anjir kata gue. Tapi karena kan di YouTube ternyata bongkar semua, dibongkar sama mereka gitu. Kayak gitu. Yang kedua, kalau kalian pengen cepat di Telegram, nanti akan banyak tuh yang bagi-bagi share soal-soal trik-trik, baca-baca aja gitu. Oke, sudah ya, lanjut ya. Kita ke pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua adalah mengenai tips memilih formasi CPNS. Nah, ini nih. Oke. Di sini ada yang tahu nggak perbedaan fungsional dan pelaksana? Ini yang kemarin saya di awal juga salah. Saya nggak tahu. Kayak gitu. Jadi teman-teman, fungsional sama pelaksana itu fungsional, gampangnya ya, cara gampangnya ya, fungsional itu kerjaannya sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pemerintahnya, itu fungsional. Ya, kalau pelaksana itu kerjanya berdasarkan provinsi masing-masing atau daerah masing-masing. Ya, itu tuh yang pertama ya. Kalau tanya fungsional ada kerjanya di kementerian. Contoh apa fungsional? Pengawas perikanan. Kalian cari itu, ya kan? Peraturan pemerintah mengenai pengawas perikanan itu banyak banget undang-undangnya, tapi satu jadiin doang ya. Terus kalau pelaksana, kalian cari tuh pelaksana analis kelautan, potensi kelautan provinsi Kalimantan Utara itu nggak ada, atau pemerintah Jabar ada, cuma kalian akan bingung ini kerjanya ngapain ya gitu, karena memang berdasarkan dari kebijakan pemerintah masing-masing. Tapi kalau fungsional kalian akan belajar enak di SKB-nya. Kalau ditanya enakan fungsional atau pelaksana, ya semuanya akan fungsional nanti sih. Gitu. Tapi mending menurut saya ambil yang fungsional. Ambil yang fungsional. Karena kenapa? Fungsional itu gajinya lebih gede daripada pelaksana. Karena fungsional itu ngikutin pemerintah untuk gajinya. Gimana cara membedakannya?
Kalau fungsional itu grade dia, bukan fungsional begitu, bukan. Kalau awal-awal sama, cuma kan dia ada grade-nya. Muda, madya, utama. Ya, maksudnya Tergantung balik lagi lah. enggak, maksudnya ini Ji, apa secara kalau secara gaji, secara apa honor sama TPP gaji, teman-teman fungsional itu akan lebih mendapatkan lebih besar daripada yang pelaksana. Saya akan memberikan contoh ya biar kalian nggak kebelubuk ya, apa nggak jatuh ke lubang yang sama. Membedakan fungsional itu gini. Kalau kalian daftar di kementerian itu pasti fungsional. Ya. Kalau kalian daftar di kementerian pasti fungsional. Karena ada ahli pertama, ahli muda gitu-gitu. Nih contoh ya. Contoh yang disebut dengan fungsional. Saya akan tunjuk ini. Mar, tapi teman aing kemarin di tempat kerja aing fungsional umum, Mar. JFO. Pemprov. Ya itu sama fungsional juga. Fungsional juga. Tapi dia ditempatinya di pemerintah dan itu dibutuhkan sama provinsi. Ntar saya dulu. Ntar kita ke sana Mas Gilang. Ntar ya. Oke. Oke. Siap, Gus. Oke. Gus Damar. Kita akan share. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, ya. Unit penempatan. Tapi di sini ada ahli. Segala sesuatu jabatan, baik di kementerian atau dimanapun, kalau ada tulisan ahli pertama, ini akan masuk ke fungsional. Ingat ya, fungsional. Tapi penempatannya di provinsi. Nih, ya. Jadi ini studi kasusnya kalau kalian nanti milih di kabupaten atau provinsi, ya, kalian lihat dulu apakah kalian jabatnya ahli pertama atau analis. Nah, kalau analis itu baru pelaksana. Nih, kayak analis aplikasi. Ya, ini jabatan pelaksana nih. Karena nggak ada ahlinya. Kalau ahli pasti fungsional. Ya kan? Ahli pertama itu fungsional. Kalau analis dan pengawasan ini pelaksana. Oke, dari sini paham ya untuk pemilihan informasi ya. Jadi jangan sampai keliru. Tapi kalau kalian daftar di kementerian pasti itu fungsional. Ya, pasti fungsional. Tapi kalau kalian daftar di daerah, kalian pilih sebisa mau saya, kalian pilih yang ahli pertama ini. Ini enak nih. Apa sih enaknya? Pertama, ya dari segi gaji. Gaji kalian sama kayak yang pelaksana, cuma TPP kalian, tukin kalian itu bisa selisih sekitar 3 juta daripada yang analis. Karena kenapa? Karena kalian mendapat tambahan dari kementerian. Ya. Itu ya. Kalau ahli ini ya, itu yang kedua mengenai gaji. Yang ketiga, kalian akan sering mendapatkan dinas keluarnya ke Jakarta atau ke kementerian atau ke Bogor kadang-kadang. Dan itu enak teman-teman. Ya, sekali DL itu satu hari kalian bisa dikasih 500.000. Kalau kalian 5 hari kalian dapat 2,5. Di luar hotel, di luar konsumsi itu ditanggung semua sama pemerintah. Jadi tergantung pemerintahnya si Mar. Iya, kalau aku provinsi, Mas, aku ini buat provinsi ya. Kalau buat provinsi itu sekitar segitu. Ya kan? Iya, kalau Pemprov Jateng Jateng gede loh kayaknya. Tahu aku ngeliat di itunya. Mar. Iya, Adanya gede, anggarannya dekat semua, Mar. Yang gede mah Jatim kali. Iya, Jatim Jabar gede. Iya. SPPD jelas gitu, Mar. Kalau Jateng mah SPPD aja, astagfirullah. Ya, pokoknya gitulah ya untuk ahli pertama nih ya teman-teman yang baru mau daftar atau yang kamu sudah daftar terus tidak memperhatikan. Tapi kalau kementerian kalian aman. Kalau kalian milih provinsi atau daerah kalian perhatikan ini ahli pertama. Kalau ahli pertama ini fungsional, kalau analis itu pelaksana. Oke ya. Terus untuk peluang, gimana caranya supaya kita bisa dapat peluang kita lebih gede? Jadi gini, yang pasti ya kalau namanya provinsi itu kan kadang tergantung provinsinya mana ya. Gitu. Kalau Kalimantan Utara kemarin saya saingannya itu ada 16 orang, formasinya 1. Cuma saingan saya ini cum laude. Ya. Jadi pas SKD itu saya kalah posisinya. Saya 385, saingan saya itu 415. Itu. Jadi saya kalah gitu.
Dan ternyata dia ini adalah salah satu orang yang membuat akun Telegram SKB perikanan terbesar di Telegram waktu itu. Tapi ya saya bisa unggulnya di SKB. Makanya SKB ini lebih tricky banget daripada SKD. SKB ya lebih tricky banget, lebih tricky itu. Tuh. Nah, jadi kalau kalian tanya gimana formasi yang bagus, ya sebisa mungkin kalian cari tempat-tempat yang anak-anak perikanan itu nggak ke sana gitu. Itu kalau saya. Fani itu BIN. Tapi dia mengambil jurusan satu perikanan. Ya. Ah, mungkin kalian bisa tuh jadiin contoh kan. Tapi Fani itu kalau saya telepon itu dia nggak mau menjawab pekerjaannya apa. Dia cuma bilang kalau saya menceritakan pekerjaan saya akan mati setelah ini. Dia gitu pokoknya kalau ngomong. Pokoknya jangan bahas pekerjaan kalau di depan gua gitu. Cuma dia sekarang jadi penjaga di BNN atau di sipir gitu. Kayak gitu. Atau itu nyamar atau gimana gitu. Jadi formasinya kalau kalian mau daftar KKP ya silakan terserah enggak apa-apa. Cuma kalian harus lebih keras lagi effortnya. Ya. Kalau kalian daftar daerah juga enggak apa-apa. Mar, Gimana? kemarin di Kaltara yang daftar sebelum lulus SKD ada berapa orang? Apa? Keseluruhan yang daftar di formasi lu. Kan 16 itu yang lulus SKD kan? Atau 16 yang daftar? 16 yang daftar. Anjir. Makanya kata gue kan 16 daftar. Tapi itu kan gue udah sombong ya. Gue udah bilang, wah bisalah nih gue kan. Ternyata hasil SKD gue masih kalah sama anak Samarinda gitu loh. Ya itu maka kata, oh mungkin gue belajar SKD dari buku. Dan dia ini up to date banget mengenai soal kata gue. Kayak gitu. Enggak, gue cuma mau buat perbandingan aja. Dibanding lu daftar di kementerian, kalau emang lu laki-laki atau emang masih ini mah, enak itu di provinsi itu. Iya, lumayan enak. Apalagi sekarang. Ya, gue sih mau cerita dulu ya. Di provinsi gue, teman-teman, jabatan ke salon 3, salon 4, itu ada yang seumuran gue. Gila nggak? 94 itu sudah ada yang jadi kasih. Ya kan? Padahal bentar lagi salon 34 udah hilang, Mar. Iya, cuma kan setidaknya dia bisa dapat, kan beda gajinya. Gajinya udah 2 digit itu kalau udah kasih. Kalau transformasi ke itu, Cuk, tetap lebih tinggi dia, Cuk. Kalau transformasi ke fungsional, dia gini sih. Satu pemuda dia atau madya gitu lupa gua. Jadi kalau kalian memang pengen hijrah jangan tanggung gitu loh. Karena kata kakak gua, selama di Indonesia kita masih aman, masih bisa beli pesawat. Rezeki mah bisa dicari, bro. Ya kan? Nah, tapi terserah kalian sih, saya nggak mau ngajakin kalian jauh-jauh jangan ke Papua gitu, ke ujung ke mana? Ke Pulau Talaut gitu ya. Nggak, maksud aku itu ya kalau kalian pengen hijrah ya kalian harus pastikan diri gitu loh. Kalau alasannya takut keluarga jauh atau gimana itu serah kalian sih. Cuma kan Kalimantan ini kan nanti mau jadi ibu kota nih, kan? Udah ada investnya gitu kan. Kemungkinan 2 tahun lagi akan dibangun. Jadi insya Allah akses ke Kalimantan itu akan lebih mudah dan biaya pesawat akan lebih murah. Jadi jangan takut-takut, ya kan? Itu. Apalagi kita di Indonesia nih, masih di Indonesia gitu kan. Untuk masalah biaya mah bisa antar kita di LDL pulang ke Jakarta kemana gitu. Makanya gue nggak ngajakin ke sini ya, cuma buat referensi aja. Jadi jangan takut untuk mencari yang jauh. Tapi kalau kalian yakin untuk bisa dekat ya nggak apa-apa. Apalagi dengan trik-trik tadi, insya Allah bisa lah. Pokoknya kalau kalian sudah lulus SKD, saya bisa luasa lagi memberikan kalian SKB. Karena SKB ini benar-benar internal banget gitu. Saya itu sudah ngumpulin sekitar 500 soal untuk saya bagikan ke teman-teman PSP. Jadi kalau nanti ada yang di sini, saya akan bagian itu. Saya udah bilang kan sama Bang Zul, angkatan 48 PSP. Gitu. Makanya saya harap teman-teman di sini nih berapa? 11 orang ini saya doain supaya lulus banget supaya lulus SKD dan nanti bisa ketemu lagi saya di SKB. Amin ya. Oke. Itu ya kalau milih formasi ya. Nah, oke, terus sambil tadi masuk ke yang pertanyaannya Aji itu. Di sini yang KKP siapa aja nih yang mau daftar KKP ini? Semuanya kah? Si Aji kan KKP dia. Aji KKP kalau enggak? Menurut gua itu kayaknya belum pada ini deh, Mar. Karena orang sih masih pada bingung deh. Oh ya udah, berarti karena belum pada keluarganya nanti aja itu deh. Nanti kita share di grup aja, nanti kita buat grup sendiri ya. Karena gua nggak mau terlalu banyak di grup PSP 49 karena iya betul. Karena kita akan tahu orang-orang mana yang serius, mana nggak serius. Orang-orang yang sekedar itu minta. Yang mau gua saranin.
Iya, sekedar minta tapi tidak ada effortnya untuk belajar itu akan kelihatan. Lebih baik kita grup kecil tapi kita saling membantu. Itu jauh lebih manfaat daripada grup besar. Jadi ya nanti akan saya informasikan ke teman-teman kalau yang mau gabung dan serius boleh masuk, kalau enggak hanya hanya sekedar tahu doang, saya pikir enggak usah lah gitu. Karena nanti kalau saya buat grup itu nanti biasanya itu satu orang wajib untuk nge-share berbagai macam materi-materi gitu loh, biar semua berkontribusi dan sama aktif. Karena kalau pasif doang, nanti jatuhnya nggak akan bagus tuh grup. Dan itulah yang saya lakukan waktu saya SKB. Waktu SKB itu saya perintahkan satu orang itu kirim satu hari 5 soal. Jadi setiap hari itu belajar soal. Ya, mungkin nanti kita buat di Telegram aja ya, karena kalau di PA itu nggak bisa buat soal sih. Di Telegram aja. Oke. Saran Mal, kan gue memang belum ini ya, cuma gue kan udah beberapa hari ikut belajar anak-anak itu kan. Jadi gini sebenarnya emang bagus lu lihat YouTube, lihat Twitter, lihat Telegram, tapi balik lagi kalau kayak Tiu, lu harus punya modal balik lagi. Iya. Nah, apa namanya? Memang banyak soal-soal yang tinggal jawab doang gitu loh. Banyak trik-trik cepat. Cuma kalau lu nggak punya modal kayak rumus dasarnya nggak tahu, tetap aja bingung bakalan. Iya. Jadi penting juga baca dasarnya gitu. Iya, Ci. Takutnya kan kayak soal tahun 2018 itu Tiu-nya banyak hoax-nya, Ci. Soal hoax, wah paling amsyong. Iya. Enggak, ya kalau makanya benar-benar tuh basicnya kita harus cari ya. Makanya harapan saya ketika teman-teman nonton di YouTube itu ketika ada satu soal, kalian harus tahu dulu nih dasarnya di mana sih kok bisa membagikan ini yang bukan itu. Itu sih yang saya harapin gitu. Jadi iya betul. Sebenarnya YouTube itu cuma men-trigger, menarik supaya teman-teman lebih mengobservasi lebih jauh tentang dasar-dasarnya itu. Tapi kalau Tiu bagus YouTube itu. Jadi kita dikasih tahu itu. Channelnya apa, Ci? Channelnya apa? Nanti bisa bagi-bagi channel. Ya banyak lah, Cuk. Gitu. Banyak di YouTube, Cuk. Pokoknya, Cuk. Iya, banyak gitu. Oke. Tadi si Tony ya. Tony kenapa, Ton? Bang Damar mau tanya perlu Mas buat. Nah. Saya mau cerita. Saya tuh punya teman cewek Kebumen. Dia itu umurnya 96 ya. 25. Dia baru lulus dari kuliahnya. Dia nanya sama saya, Mas Damar mau milih apa gitu. Saya bilang milih pelabuhan. Oh ya udahlah Mas, saya milih yang lain gitu kan. Nah, dia milih farmasi cum laude. Dan ternyata pas pengumuman administrasi dia doang yang milih cum laude di Provinsi Kalimantan Utara. Udah gitu. Enak banget, saya bilang anjir gitu. Nah, jadi kalau menurut saya lebih baik kalian milih provinsi daripada kementerian. Iya kalau gue dengar cerita Damar tadi, lihat orangnya 16, memang kalau secara kasarnya emang lebih besar di provinsi pasti Mar. Kayak gitu. Apalagi sekarang kayak di kementerian peluangnya udah sedikit banget. Iya. Jadi gini, kalau masalah enak gak enak, saya pikir semua sudah ada di masing-masing ya kan? Kalau saya itu gini, saya itu sekarang prinsipnya adalah mencari ketenangan teman-teman. Betul. Di kementerian kalian akan mungkin ya lumayan, tapi akan banyak sekali tuntutannya. Pak, karena kalian langsung kering satu kan ke presiden, kayak gitu loh, ya kan? Tapi jadi, kalian harus tahu guys, hati-hati kayak di kementerian gitu. Kalau misalnya kalian, karena gue kemarin adalah pokoknya orang yang udah lulus gitu, bisa di ini. Kalau misalnya lu kalah sama orang dalam, bisa diakalin di SKB soalnya. Oh iya Ci. Oh iya. Itu teknis sekali, itu gue setuju. Jadi gini, jadi prioritas kalau di instansi pusat, nggak tahu gue di daerah ya, di instansi pusat itu gimana caranya pegawai-pegawai kontrak mereka jadi PNS di situ. Jadi yang penting mereka lulus aja dulu passing grade, gitu kan? Nanti bisa dibantu di SKB dan itu benar-benar ini, Cok. Benar-benar apa namanya? Direktur langsung bantu. Oke. Karena kan yang wawancara direktur. Menyambung. Oke. Gue setuju. Jadi ada cerita lagi ya. Gue cerita lagi nih. Cerita lagi ini pengalaman dari temennya si adik kelas ini yang lulus cum laude itu. Kenapa dia nggak jadi kementerian? Karena dia merasa kalau kementerian itu seperti itu. Karena berdasarkan permen terbaru ya, yang hanya menyediakan tes wawancara SKB itu tingkatnya kementerian. Sedangkan daerah tidak boleh menyediakan adanya SKB wawancara kecuali mengajukan langsung ke Mendagri.
Sehingga jalur orang dalam itu hanya bisa masuk ke mana? Ke Betul. kementerian. Dari wawancara itu emang. Iya, karena wawancara itu benar-benar subjektif, bukan objektif. Ya. Ada tadi. cerita katanya kalau mau masuk ya tangan di bawah harus siap itu kan, kalau nggak ditanya kamu bawaannya siapa gitu. Jadi meskipun Kalau- nilai kalian iya. SKD kalian tinggi ya itu bisa Bisa dikalahin di dinomorduakan. SKB, serius. Iya. Karena gue udah ngalamin ini, bener-bener orang di dalam itu. Ya, langsung bilang kan kayak gitu. Oh iya, Ci. Ceritalah, Ci. Ya pokoknya itu, Cuk. Kalau berarti mana yang provinsi dia? Ya kalau misalnya mau itu ya terserah sih, balik lagi. Iya, karena kalau setahu aku Kalau lu, John, kalau mau santai-santai enak di daerah. jadi Tapi gue malah lebih prefer milih yang ada wawancaranya sebenarnya. Karena ada nilai tambahan kalau misalkan SKB-nya itu kecil. Iya, justru di situ kita, Bro. Jadi kalau yang gua ini ya, Iya, memang waktu itu gue naik yang di penting situ soalnya. yang penting lulus nih. Misalnya orang dalam yang penting lulus SKD. Iya kan? Karena kan SKD nggak bisa dari kementerian apa namanya terkait kan. Oh iya, benar-benar sih. Kayak Nah. itu, Ci. Kayak si Eman, Ci. Eman itu, Cuk, lu nggak tahu orang dalamnya. Iya, Banyak bukan. saudara-saudara Eman itu di dalam, Cuk. Tapi kan gua taunya SKB-nya ya ada orang dalamnya, tapi SKD-nya Iya. nggak tahu siapa, Cuk. Iya, kan gue bilang. Orang itu ada teman gua di situ. Dia itu tinggal milih mau di pelabuhan mana kemarin itu. Cuma karena dia punya anak di Jakarta, dia nggak mau ambil. Enak banget. Iya. Kayak gitu. ya itulah itu dinamika formasi ya gitu. Jadi Iya. saya tidak bisa bilang merekomendasikan, tapi kalau kalian tanya saya mana yang bagus, saya bilang di daerah. Gitu. Kalau masalah gaji saya pikir 11-12 teman-teman. Jangan Gue juga bukan tergiur dengan nakut-nakutin, cuma gue cuma ceritain aja lah. iya. Punya yang bagus malah. Nih, kalau kalian di daerah Ya kayak mah lu saya aja nih. Jadi kalau kalian di daerah tuh peluangnya lebih gede untuk mengekspor diri kalian. Ya. Dan orang-orang daerah itu lebih kayak lebih respect gitu loh kalau ada orang luar masuk, kayak merasa terbantu gitu. Gitu. Beneran nggak bohong gue, makanya saya bilang ya kan. Jadi lebih ya kalau kamu tanya ke saya jawabnya itu provinsi. Kayak tadi itu kan saya nggak nyangka itu, dan ada beberapa formasi yang nggak keisi, tapi bukan perikanan ya, yang kumpul nggak keisi. Sampai akhirnya diajukan lagi ke sini. Jadi kayak macam ya sayang banget gitu nggak keisi itu. Kayak gitu. Itu sih yang makanya kalau ditanya enakan mana, saya pikir enakan di provinsi sama daerah. Jadi ya itulah. Kalau masalah gaji segala macam, kalian bisa ketutupan sama SPPD kalian berangkat, DLD, apa kalau kalian pinter komunikasi terhadap atasan, pinter membuat. Iya, itu mah pinter-pinter jilat aja. Ya nggak, Mar? Nggak menjilat sih. Maksudnya bekerja dengan baik lah, kayak gitu. Wah, itu udah pasti mantep lah. Sebulan misalnya 1 kali, 2 kali gitu. Kayak temen gue nih ya, gue mau cerita ya. Tapi sebenarnya nggak bagus sih buat ceritain. Jadi tapi ya, dia itu satu daerah. Dia di Bekasi, di Depok, sama-sama ambil Kaltara. Dia ngambil formasi di SHUP, Dinas Perhubungan. Dia D3. Dia ini 1 bulan sekali ke Jakarta. Gila kata gue. Kok bisa bro gitu. Ya lo nggak tahu perjuangan gue bro. Gue itu Sabtu Minggu ke rumah kabit gue, nganterin anaknya, nganterin istrinya gitu. Wah. Tapi itu poin positif gitu loh. Yang penting dia bisa pulang karena kan DL itu kan nggak tangan kosong tuh. Tiap hari dibayar kita. Kayak gitu. Ngomong gitu. Tapi bener-bener iya lumayan itu. Ya kan? Ya nggak, Cuk? Iya, Cuk. Itu mah enak, Cuk. Kalau bos pelit mah, wah, medit-meditil wah. rumus lagi. Kayak gitu ya. Oke, cukup ya informasi ya. Nanti kalau ada tanya lagi gitu. Jadi gitu ya Tony ya, kalau ditanya saya mana, saya prefer kamu ke provinsi. Ya. Provinsi itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Oke, kayak gitu. Tony, kemarin lu Lampung berapa orang di formasi lu? Yang Lampung yang umum banyak, Bang. Lu yang kumlot ya? daftar ya. Kalau yang lulusan terbaik tuh dikit.
Berapa? Dan itu pasti langsung SKB sih. Anjir. Cuma 3 orang kemarin. Gua gagal administrasi, Cok. Lampung juga gua. Gitu. Hati-hati Cuma belum serius. kalau yang sekarang kan cuma di pesisir barat doang tuh kabupaten Iya. perikanan yang buka di Lampung. Sisanya nggak ada. Makanya mungkin larinya bakal cari provinsi lain atau di kementerian. Formasi udah keluar semua belum sih, Mar? Belum ya? Belum. Masih Biasa, update belum. gitu, Bang. Paling Banyak ada tuh, paling teman-teman. hari Senin lah, hari Senin itu sudah mulai bagus-bagusnya ini apa bagus-bagusnya. Oh iya, Bang Damar, kalau formasi di kementerian lain misalnya kan kayak banyak nih di KLHK tuh kan banyak perikanan juga gitu kan. Tapi banyak hutannya, Cok. Cuma saingannya sama geologi, kehutanan, lingkungan gitu-gitu kan. Terus sama di Kemenkomar juga ada tuh. Itu kira-kira gimana tuh? Kan kayaknya 2 kementerian itu yang masih ada kaitannya besar sama KKP ya. Kira-kira peluangnya gimana, Bang? Saya punya teman, ada Sista sama si Fani, itu dia masuk dengan berbagai macam saingan. Ya, jadi peluangnya sih bagus-bagus saja. Cuma saya saranin, karena kenapa? Nanti kamu akan susah waktu di SKB-nya. Iya. Di SKB-nya kamu akan bingung mau belajar apa. Karena ketika formasinya itu formasi seperti itu, maka semua soal akan masuk di situ juga. Artinya kamu harus belajar geologi, kamu harus belajar ini, itu kan payah sekali sih gitu. Kecuali kamu punya modal SKD-nya kenceng, artinya SKD kamu gede, itu baru bagus. Tapi SKD kan cuma 40% ya kan? Nah, kan artinya ya sebenarnya nggak menentukan juga, yang menentukan SKB kan 60%. Tapi kalau kamu siap dengan hal itu, ya kamu nggak apa-apa sih, karena pasti belajarnya akan banyak banget Ton. Ya. Yang geologi akan belajar perikanan, yang perikanan akan belajar geologi, atau yang kan ada formasi yang S1 pertanian, S1 peternakan, S1 perikanan, itu kan ada tuh ya. Ya, dan itu dibutuhkan 1 orang. Saingan, Cuk. Ya kan, nah itu banyak banget. Kalau kamu tanya saya lebih baik enggak deh. Karena apa, di SKB nanti kita akan payah. Betul. SKB-nya payah. Lebih Payah baik banget. ke bidang sendiri ya. Iya. Berarti Kemenkomar atau KKP itu ya berarti. Dan Kalau kementerian. Kemenkomar cuma 2, Cuk. Iya, Dan apa betul, ini apa Bang. dan apa Dikit. yang bagusnya nanti ketika kita bahas mengenai jenjang karir. Kalau kita jelas di bidang itu kita akan mudah cepat naiknya. Tapi kalau kayak gitu-gitu, itu tuh harus ada perpolitik samain. Entah kita dekat sama siapa, baru bisa main. Tapi kalau yang kementerian ini, Kementerian Perikanan atau Dinas Kelautan Perikanan, itu kan kita basicnya memang gitu kan, itu akan mudah untuk kita naik jenjangnya. Kayak gitu sih. Nggak pribadi ya, berdasarkan pengalaman aku di sini. Kayak gitu. Karena di sini itu baru umur. Betul, emang enak daerah, Bang. Iya, makanya bismillah. Coba Lampung nggak buka nih. Harus ekspansi ke lain provinsi. Iya, jangan takut. Oke, ada lagi yang mau nanya dong, Mar. Gimana? Halo. Ya, gimana, Bro? Oh, jadi gini, Mar. Gua kan nggak tahu nih, takutnya administrasi nggak lolos karena KTP kan baru berubah. Ya kan, status KTP gua sama istri kan baru gabung nih. Nah, masalahnya KTP yang baru belum dikirim bentuk fisiknya. Terus dari Dukcapil nggak ngasih apa-apa. Gue mintain surat keterangan nggak dikasih. Kira-kira gimana, Mas? Sama Mas Yohan itu. Wah. Iya bener juga ya. Gue baru nikah, Cok, tapi belum ganti KTP gue. Soalnya itu urusan buat nanti. Oke, kalau gini lahiran, sih. Kalau yang kemarin itu ada teman seperti itu. Iya, jadi dia itu sebenarnya sudah nikah, cuma belum waktu pendaftarannya belum konfirmasi menikah. Itu nanti bisa diurus pas nanti bisa diurus, Semar ya? Bisa diurus. Ya. Nanti pas kita lolos SKB itu kan nanti ada yang disebut dengan berkas suami istri tuh. Ntar kalian ajuin aja. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau gitu. Itu Han? Gue pernah itu KTP tuh. KTP gue pernah beda sama nik kakak gue kan. Itu gue urus di Dukcapil ini. Diurus Dukcapil itu kalau niknya beda ya. Tapi kalau udah sama nggak apa-apa. Enggak, jadi nicknya mah masih tetap sama, Ji. Cuman alamatnya doang beda. Jadi kan KTP yang lama gue kan alamatnya di Sukabumi. Cuman kalau yang baru, semua basicnya nick ya?
Iya, basicnya nick. Jadi Enggak, sama maksud bro. gua kalau Nggak ada nicknya perubahan. ini nggak apa-apa. Nggak masalah sih Cuma menurut beda aku. alamat doang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena waktu itu gue cuma gara-gara nick doang. Kalau isinya kan menyesuaikan dari nick kan baru ketahuan isinya. Bener-bener. Iya. Kan sekarang loginnya pakai itu kan, nomor KTP kan sama Iya, password nick. kan ya. Benar. Ya kan, Nick nick kan. itu. Dan Nah, harus cuman sesuai gue kakak bingung itu. mau masukin alamatnya itu sesuai KTP lama atau alamat yang baru. Yang ada bentuk Masukin musiknya alamat aja. masukin alamat nasabah lu aja. Alamat KTP aja. Alamat KTP yang lama aja ya. Iya. Ini kan KTP-nya yang akan diupload yang itu. Iya. Oh, siap. Iya, yang diupload sih yang lama. Yang penting jangan KTP nasabah lu, ntar ditagih lagi. Sini yang mau ngajuin KPR. Mar, teman-teman gue mau nanya deh. Ada yang udah lihat sistem yang sekarang belum? Itu kita bisa ngelihat ini nggak sih jumlah pelamar? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa atau belum bisa, Mar? Iya. Kalau gue sih emang belum lihat. Tadi maksud gue belum lihat ada formasi yang daftar berapa orang belum kelihatan tadi. Karena memang belum ada yang daftar juga kayaknya sih. Ada, udah 500.000 hari ini. Iya. Iya, betul. Iya. Banyak itu. Ada Jadi 5 itu tuh sebenarnya kenapa? Untuk mengantisipasi daerah-daerah yang sepi peminat. Tapi sebenarnya bagus itu kalau dibuka lagi, Mas. Bagus banget emang. Bagus buat persiapan kita kan untuk ngelihat berapa saingan kita kan. Nah, cuma Kemendagri itu kemarin sepakat nggak usah dibuka karena kenapa? Biar yang daerah-daerah yang sepi peminat itu biar ada yang daftar lah gitu kan. Berarti ini semua orang pasti berpikir ke daerah semua nih. Saatnya kita ekspansi kementerian, gitu. guys. Tapi nanti biasanya diupdate kok, Ji. Kan tahun lalu diupdate kan. Instansi yang paling banyak peminatnya 5 paling atas, kemudian yang sepi peminat 5 paling bawah, itu sih paling. Gitu. Oke. Pokoknya nanti di grup itu kita buat grup Telegram. Saya harap teman-teman harus clear ya, milih formasi mana, jangan sampai kita saling tubur-tuburkan gitu loh. Kalaupun ada satu daerah, kalian coba diskusi aja internal kalian sendiri gitu loh. Kompim pakai suite kayak atau apa gitu. Harus sadar diri pokoknya lah. Iya, pokoknya jangan sampai kalian saling berantem. Karena kalau kalian lulus SKD, terus kalian berjuang di SKB, kalian lolos 2 orang, formasinya 1, itu pasti nyesek, bro. Iya, kalau kita nggak baperan. Kalau baperan, wah bisa seumur hidup itu nggak dibaca. Iyalah. Nggak akan disapa-sapa itu. Ya masih mending cowok-cowok kan. Tapi kalau cewek-cewek pasti itu, wah. Plus ketemu teman-teman. Masalah yang tadi di pusat atau daerah ya, gue bukan nakut-nakutin, cuma kalau misalnya kalian yakin, kalian lihatlah usaha kalian. Kalau misalnya kalian yakin dengan nilai SKD gede tapi ya sah-sah aja ke kementerian gitu kok, karena nggak menutup peluang selama ini. Sebetulnya emang jalan rezekinya kan. Oke, ada lagi. Kalau aku udah di daerah aja, bro, gitu. Tapi kalau kalian belajarnya 1 bulan ini, saya pikir udah, ya kan, daripada kalian nanti nunggu tahun depan, ya kan, mending daerah. Itu bagus, insya Allah. Oke, lanjut ya, kita ke bahas ketiga mengenai ya pola belajar bagi pekerja. Nah, ini kan, ya tadi kan saya bilang ya, semua itu bisa diatur asal kita punya tekad yang kuat, ya kan? Ya syukur kalau kalian saat ini pekerjaannya nggak begitu berat, itu akan menjadi keuntungan bagi kalian. Tapi kalau yang berat, kalau yang kemarin saya itu yang berangkat subuh, kita pernah ketemu ya Ji ya di kereta ya KRL ya, ya kan? Berangkat subuh, pulang jam 8 malam, itu capeknya luar biasa. Belum makan malam gitu kan? Dan itu perjuangan. Nah makanya cara belajar saya tuh nggak efektif sebenarnya karena harus buka lagi, latihan lagi. Tapi kalau kalian di YouTube itu bagus, bisa-bisa aja. Jadi pola mengaturnya kalian harus punya keyakinan, harus punya spend waktu. Gua hari ini harus 4 jam. Gua hari ini harus 3 jam full belajar. Gua matiin handphone, gua silent, gua log out semua media sosial gua. Bener-bener 3 jam itu fokus belajar. Bisa kok kalau kamu tuh bisa 1 jam pagi, 2 jam malam, atau 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam malam. Tapi bagusnya itu sebenarnya adalah yang terus ya, yang nggak terpisah-pisah.
Tadi kan atau 2 jam di malam gitu. Kalau kalian belajar YouTube, belajar Telegram, baca basic-basicnya, insya Allah itu bisa. Ya, jadi mengaturnya seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang paling penting itu bagaimana cara kalian bisa mengalahkan diri kalian sendiri. Selama kalian nggak bisa mengalahkan diri kalian sendiri, saya bilang kalian susah untuk melewati ini semua. Oke, itu ya. Wah, teman-teman sekalian ya. Gitu. Oke. Lebih banyak latihan teriak. Nah, harus ya dibilang seimbang sih lebih tepatnya ya. Tapi kalau kalian baca materi jangan banyak-banyak, materi dikit aja, dasar-dasarnya kalian paham baru TO. Iya, kalau gue lihat, gue baca-baca Maria, sebenarnya TIU itu materi-materi dasar kalian SMP SMA. Cuma balik lagi kalau emang lupa, main lupa aja, nggak bisa gitu. Kayak bangunan, terus eliminasi, substitusi. Iya, deret geometri. Iya, sebenarnya asal udah punya dasarnya sedikit aja, lihat di YouTube enak buat cari cara cepatnya. Geometri itu aku nggak muncul sih. Yang muncul itu, tapi ada juga yang muncul kemarin itu, ada teman yang muncul kan, 1 aja dia gitu. Padahal itu paling aku takutin itu. Tapi yang muncul malah ini akar-akaran gitu, guys. Tapi bener simpel tau jawabannya itu. Jawabannya itu nilai-nilai kecil, angka-angkanya gitu. Cuma soalnya aja yang menyeramkan gitu. Makanya kan saya nggak nguasain itu karena ternyata di YouTube itu dibongkar gitu. Makanya kalian harus YouTube dibongkar semua emang itu. Iya. Makanya bersyukur dari mulai kalian... lu nggak perlu cari, tinggal lu eliminasi, ada cuma kan ada yang nggak bisa dieliminasi, harus lu cari gitu, balik lagi. Kalau menurut gue TIU mah bisa lah. Oke. Dasar-dasar ini kok SMP SMA. Lanjut ya. Tadi kita sudah kalau mengatur pola belajar, pokoknya kalian harus fokus ke mengatur waktu. Kalian mau berapa satu hari itu? Mau 3 jam, 4 jam, kalau konsisten. Harus konsisten ya, jangan setengah-setengah. Kalau kalian hari ini 2 jam, besok 1 jam, besok setengah jam, besok 10 menit, ya tinggal say goodbye aja sama ASN. Kayak gitu. Say goodbye ya Mara? Iya, nggak akan bisa. Ya kalau kalian masih tenang-tenang, masih zona nyaman, masih bisa tidur ini, udah saya bilang say goodbye. Ya, itu ya. Lanjut kita ke selanjutnya adalah cara mempertahankan motivasi belajar. Nah, ini yang paling yang salah satu komponen. Jadi kesuksesan itu ada 2 teman-teman. Faktor internal tadi yang kita bahas dari poin pertama sampai poin ketiga, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang bisa membuat diri kita semangat. Ya, pertama apa? Contohnya jodoh. Apa? Oh, jodoh. Bukan. Doa. Contohnya emang. Doa orang tua, doa saudara-saudara kita. Ya, kedua perbanyak sedekah. Nah, ya. Tapi untuk kaitannya sama semangat ini adalah gimana kalian bisa membuat tujuan utama itu benar-benar akan terjadi. Kalau saya itu dulu waktu belajar itu, gue ini nih, bukan calon, bukan. Itu mah sudah masa lalu lah. Bagaimana gue itu bisa tidur tenang, nyenyak, tapi besok-besok gue DL gitu kan. Kan enak kan kayak gitu kan. Atau kalau enggak gue dapat, pokoknya gue bayang-bayangin materi-materi gitulah. Materi-materi duniawi gitu. Tapi itu termotivasi banget itu. Dan itu yang membuat gue malas-malasan tuh gue buang gitu. Gue pengen tidur, gue bilang, gue ngapain tidur kayak gini ya. Daripada gue tidur, mending gue belajar. Kalau kalian benar-benar capek, nggak apa-apa tidur. Tapi kalian jangan terlalu lama tidur. 4 jam atau 5 jam, terus bangun lagi. Bangun lagi, belajar lagi, motivasi lagi. Gitu. Sama gamal lah. Jadi mempertahankan motivasinya adalah kalian harus ada contoh atau ada tujuan yang sangat kuat yang itu kalian harus capai benar-benar. Ya. Kunci dari kekosongan adalah disiplin. Kalau kalian nggak disiplin, ya udah. Ya paling tahun depan daftar lagi gitu kan. Tapi mau sampai kapan gitu loh kan. Orang saat ini kita bisa kok, kenapa kita nggak berusaha sekarang sih, kenapa harus menunggu tahun depan. Kalau kalian alasannya aku belum belajar 1 bulan, enggak, pasti bisa kok, pasti bisa ya. Makanya faktor eksternal itu yang mungkin bisa menjadikan kalian itu lulus meskipun dengan belajar yang mepet.
Nah, makanya kan kayak sedekah, kayak doa orang tua, sekarang sudah mulai bantu-bantu. Makanya bagus tuh kalau kita punya materi, kita sharing-sharing. Ya, kan setiap kita memberikan bantuan ke orang lain, pasti itu akan kembali ke kita. Jadi jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Selama itu bukan saingan kita, ya kita kasih aja, ya kan? Itu. Kalau saingan kita, ya kita mikir-mikir lah, jangan terlalu loyal kan gitu. Karena kan kita juga perlu strategi kan, kayak gitu. Jadi kayak contoh itu waktu SKB itu, saya sama saingan saya itu saya pakai apa palsu, akun palsu kan, tapi saya mantau dia, tapi dia baik banget, dia nge-share soal-soal tentang perikanan. So, saya diem-diem aja gitu kan, dan ternyata yang lolos saya. Kayak gitu. Gitu ya, faktor eksternal juga harus diperhatikan dan kurang-kurangi maksiat yang masih jomblo gitu mungkin, atau yang ya pokoknya maksiat lah, ya kan, yang gitu. Jangan sering maksiat, tahan dulu lah 1 bulan ini, tahan dulu nafsu jangan terlalu banyak nafsu gitu kan. Gitu, atau yang bohong gitu. Oke, kalau Pemkab gimana? Maksudnya Pemkab gimana, Bro? Maksudnya gini, Mar. Peluang kalau di Pemkab gimana, Mar? Dalam artian gini loh, Mar. Kalau misalnya Pemkab di daerah Jawa loh ya. Kita berbicara di Jawa sih. Besar kok peluangnya. Besar. Peluang kita lolosnya berapa persen, Mar ya? Soalnya kalau gue nggak tahu ya, gue nggak tahu, Bro, karena tergantung dari tempat lo. Kayak Surabaya itu kan favorit. Surabaya, Jogja, ngeri, Mar. Kemarin. Tapi Jogja tuh kecil loh UMR-nya. Wah, parah, Mar. CPP-nya juga. Tapi kalau ya terserah sih. Tapi kalau Pemkab. Kalau kalian cari materi, Pemkab itu bukan tujuan kalian berarti. Karena nggak masih mending provinsi lah berarti. Kalau materi ya dari segi materi ya, Mar ya. Ya tapi kalau ya itu sih. Tapi kalau Pemkab mungkin enaknya kita dekat rumah, itu kan bisa pulang-pulang. Iya. Kalau makan ada, siang, ada yang nggak ada. Ngunjungin istri, ngunjungin anak gitu kan. Nah, kalau saya ini gitu, kalau saya itu teman-teman ya Allah. Saya bingung saya kerja apa ya sebenarnya gitu. Saya berangkat jam 7:30. Pulang jam 7. Tapi apalagi di Pemkab, Mar. Lu di provinsi kan? Iya, provinsi. Tapi teman-teman ya, Kabupaten Bandung itu 2 digit loh UGM-nya. Apa? Tergantung daerah sih. Iya. Kayak Riau juga gede itu. Iya. Ya itu. Kan tergantung. Kalau masalah peluangnya Pemkab gimana? Ya tergantung Pemkabnya apa dulu ya. Kalau Pemkabnya itu apa? Pemkab yang favorit kayak apa? Surabaya, Bandung ya mungkin peluangnya agak lumayan. Iya, balik lagi. Juga lumayan gitu susah itu karena kan banyak daftar. Cuma kalau kalian yakin, ya enggak apa-apa, kan kembalikan keyakinan kalian. Itu keyakinan kalian. Tapi saya yakin kalau kalian 1 bulan ini kalian belajar apa YouTube itu bisa. Karena gini, saya tuh pengennya sebenarnya itu SKD ini kalian belajar dari mana aja. Tapi kalau SKB kita fokusin, saya akan berikan kalian materi-materi. Karena SKB itu benar-benar internal sih perikanan. Saya nggak mau terlalu open gitu. Dan itu tricky banget teman-teman. Tricky banget. Saya itu selisih sama teman saya itu 25 poin pas SKD itu. Tapi saya bisa ngalahin dia. Dan saya ngalahinnya itu jauh lagi itu. Makanya itu trik banget lah gitu. Kalian bisa lah menang kalau meskipun SKD kalian kecilin. Yang penting kan lolos aja. Gitu. Karena banyak sekali kejadian di SKB itu yang peringkat ketiga itu malah lolos daripada peringkat pertamanya. Karena dia kalah di SKB. Kalah di SKB itu. Makanya di SKD ini kalian banyak referensi baca-baca, maksudnya referensi nonton YouTube, baca dari Telegram, dari Twitter, terutama yang berkaitan dengan FR. Tuh FR itu meskipun cheating, tapi menurut saya itu bagus sih, menambah referensi itu. Iya. Oke, gitu ya. Jadi kalau mempertahankan belajar, kalian harus ingat tujuan kalian, fokus, buang jauh-jauh pikiran untuk ke zona nyaman lagi saat ini. Ya, buang ya. Kalian harus percaya. Lebih baik kalian berdarah-darah sekalian, mati-matian, nggak tidur, kantong matanya gede, nggak apa-apa. Yang penting setelah itu kalian bisa manicure, pedicure, facial, skincare. Saya meskipun di Kalimantan, gue tetap beli skincare dari Jakarta, bro. Jadi nggak masalah gitu. Kan lumayan kan? Di sini jauh kan gitu. Oke. Jadi itulah motivasinya, kalian harus kuat dalam hal mengalahkan diri kalian sendiri. Oke. Nah, untuk soal SKD CPNS ini nanti akan saya share ya. Ini saya sendiri, cuma nggak banyak sih sebenarnya. Karena menurut saya saya akan tetap kalah dengan yang di YouTube. Karena di YouTube ini ada, nanti saya kasih akunnya ya, ada 1 akun, itu dia adalah akun bimbel. Kayak gitu.
Jadi kalian bisa belajar di situ. Dan akun bimbel itu dapat dari murid-muridnya yang lolos SKD. Jadi bagus banget sih menurut aku. Kayak gitu. Dan mungkin soal saya nggak akan sebanyak Langsung buat grup aja, Ji. tapi Telegram aja ya. Gimana? Kalau WA soalnya, Iya, tele aja, tele. kalau di WA itu kita nggak bisa buat soal. Gitu loh. Kalau di Telegram kita bisa buat soal, dan kita bisa tahu mana yang teman-teman yang menurut saya jawaban yang kurang tepat, kita bisa bantu untuk memecahkan materinya gitu. Tapi kalau dari WA susah. Gitu ya. Nantilah habis Zoom ini saya akan buat Telegram, kita buat grup PSP, IPB, PNS atau PNS ISP lah gitu lah ya. Gitu yang ada kata-kata motivasinya gitu. Iya, grup adalah doa, Mar. Iya, karena waktu saya SKB itu saya buat grup sama Pak Bang Zul itu namanya tau nggak apa? Tahun ini kita PNS. Ya, dari 9 orang. Bang Zul di mana? Di Lampung dia. Dia di Tulang Bawang, Kabupaten. Buat gua dong. Iya, Tulang Bawang. Dia itu kita punya 9 orang, ya tapi yang beruntung cuma 7. 2 orangnya hampir banget dikit lagi. Gitu. Bayangin teman-teman, 9 orang 7 itu kan gede presentasinya kan? Iyalah. Gede banget itu. Dan itu pun saling membantu. Jadi yang paling pertama ngasih FR, dan saya yang paling terakhir. Jadi saya punya banyak banget FR. Makanya kan, oh, alhamdulillah bersyukur. Nah, makanya saya harap yang di sini itu di grup itu akan harus aktif. Nanti akan saya buat rule-nya. Wajib 1 orang ngirim soal tiap hari berkaitan tentang TWK, TU. Jadi kita tiap hari akan terus diskusi mengenai soal-soal sampai nanti kejadian SKD. Dan saya harap di sini SKD-nya dapat akhir-akhir. Jadi biar kita dapat FR duluan. Dan kita kupas di situ kan. Kayak gitu. Saya nggak berharap semua grup itu masuk, semua anggota grup, karena saya lebih suka yang kecil tapi aktif daripada yang banyak tapi cuma sekedar Oke, Ji, langsung dah. Gitu. Iya. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Jadi jangan terpaku sama KKP doang ya, masih banyak kok jabatan-jabatan daerah lain yang bisa kalian capai gitu. Dan menurut saya rezeki itu pasti sudah ada yang ngatur. Kalau kalian emang rezekinya kayak kementerian, meskipun kalian di daerah akan tetap sama aja gitu. Meskipun kalian di provinsi, tapi kalau rezeki kalian segede kementerian ya akan tetap kalah ke orang kementerian gitu. Jadi jangan terpaku dengan itu. Karena di provinsi kalian bisa lebih tenang, bisa ya gitu lah pokoknya. Kayak bersyukur doang lah. Bersyukur doang kalau kita tuh di PNS. Apain lagi bro? Mati aja kita bisa jadi bayar gitu. Oke, ada lagi tambahan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata saya banyak salah. Saya di sini hanya memberikan sharing-sharing atas pengalaman saya selama di SKD ini. Untuk teknisnya kita akan coba bahas di grup ya. Saya harap di sini semua punya motivasi yang kuat, motivasi yang luar biasa. Jangan sampai setelah ini kalian malah loyo, malah lemas karena melihat saingan-saingan kalian. Jadi menurut saya pribadi, yang menjadi saingan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, karena diri kita, kalau kita nggak bisa mengalahkan diri kita, gimana kita bisa mengalahkan orang lain? Tapi kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, orang lain itu akan jadi gampang. Ya, itu sih yang aku pelajarin sampai PNS ini. Tuh. Kalau bisa orang lain, kenapa kita? Nah, itu grup ML. Grup Mobile Legends. Saat ini yang angkatan 49 itu baru ada Fani, Rista, sama saya ya. 3 orang berarti ya? Baru 3 orang doang ya? 4 sama Ari. Ari iya sama Ari semoga. Saya udah ngundang Ari, cuma Ari ini agak repot ya, agak padet ya. Wah, bukan lagi dia mah. Makanya saya sebenarnya agak gimana gitu kan ketika saya nanya materi dia agak mungkin dia sibuk mungkin ya, makanya saya nggak pengen seperti itu. Ketika kalian nanya materi saya akan selalu siap menjawab karena saya tahu gimana rasanya kalian mencari sesuatu yang nggak tahu, kalian berharap ke orang yang tahu tapi orang yang tahu itu kayak ogah-ogahan gitu nggak sih, kayak ngapain sih lo nanya mulu gitu, lu belajar sendiri deh gitu. Betul. Banget kepala nggak bisa gitu kan, gitu. Karena nanti kalau kalian PNS pasti kita akan ketemu entah di acara dinas, di kementerian, itu seru banget tau. Seru banget. Iya, Mar. Kemarin ketemu Kak Iza dulu. Iya kan gitu. Makanya saya harap kita meetingnya itu bukan lagi di Zoom tapi di Hotel Bogor gitu. Woi. Woi, kan ketemu Aji, ketemu Gilang, Gamal, Erik, Harun, Yohan, Sukma gitu kan. Teman-teman ada di 51. Amin. Kita kemarin hampir kita ya. Iya, Mar.
Tapi Kemarin nggak- gimana waktu di kementerian itu? Sampai SKB kan? ikut wawancara juga sih waktu itu. Nah, gedenya tuh alhamdulillahnya tuh diwawancara waktu itu. Jadi tuh awalnya SKB gue itu urutan ke-16. Nah, pas selesainya itu jadi urutan 10. Cuman yang diterima 8. Belum rezeki. Belum rezeki. Dua lagi padahal ya. Iya. Gue berdoa ada yang nggak masuk. Ada yang meninggal. Berkah, gitu, tapi nggak ada. Dua meninggal gitu. Iya, gitu. Parah banget nih. Iya itu tapi itu kejadian loh, ada loh, itu bukan meninggal sih, lagi apa hamil atau apa gitu, jadi nggak diambil sama dia, sayang banget sih. Jadi yang maju yang kedua, oh itu senangnya masya Allah itu. Ya waktu itu gue juga kan suka ketemu tuh sama Kak Devi tuh yang 48, dia juga kasusnya gitu, ada yang nggak ngambil gitu jadi dia naik. Gue nggak ada, tapi sayangnya belum beruntung. Kalau mau ke dukun kasih namanya dia. Minta dijampi-jampi biar dia berubah gitu. Tapi ya, oke. Ada lagi teman-teman, setelah ini saya akan buat grup di Telegram ya. Saya akan buat rule-nya nanti bahwasanya siapapun di grup itu harus wajib memberikan kontribusi nyatanya. Ya meskipun kalian pekerja, meskipun kalian sibuk, saya nggak mau tahu, karena untuk menuju kesuksesan itu tidak ada alasan. Ya. Siap, Gus. Tidak ada alasan. Ya, selama kalian ada alasan, berarti kalian belum serius untuk memenangkan kompetisi ini. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau. Terus minggu depan kita ngapain, bahas materi? Ya, kita coba sharing-sharing aja. Nanti coba saya cari materinya, kemudian saya kasih trigger dengan soal-soal. Saya pengennya tuh kayak dulu SKB tuh. Satu5 soal tiap hari. Jadi tema hari ini tema TWK, semua buat soal TWK. Set. Nah, tema besok TU, semua buat soal TU. Set gitu. Kalau gue ini sih, kalau gue di sebelah ya, karena gue sering ikutan aja. Mereka apa namanya ada indikator kontrolnya, kayak ada tryout, ada apa. Jadi mereka tahu sampai sekarang itu mereka udah sejauh mana. Dan kalau di sebelah kan memang ada tutor, memang basicnya tutor ya. Ya. Kalau kita kan ya itu makanya kita sama-sama tahu lah. Mungkin gini, kalau mau gue sih buka indikator itu aja. Mungkin nanti gue akan ngumpulin soal-soal itu, kemudian gue akan buat ke Google Form, baru nanti kita evaluasinya. Jadi kita kayak mengulangi soal itu lagi sih sebenarnya. Kayak gitu mungkin ya. Karena kalau gue disuruh TO gitu, gue gak repot sih, sumpah. Karena kan gue juga ada kerjaan di sini kan gitu. Jadi kalau mau sebenarnya kita mengulangi aja, karena belum tentu soal yang sudah kita kerjakan itu kita bisa ingat lagi. Ya, karena itu yang gue alamin sih waktu gue soal di SKB itu, ada yang buat TO tuh, jadi semua soal-soal dari teman-teman itu dikumpulin jadi satu. Jadi tuh Google Form kan ada satu soal, total 100 soal kan. Nah, itu kita ulangin, dan itu pun masih ada aja yang salah. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin nanti sistemnya kalau mau ya tadi itu gue akan coba spare waktu untuk mengumpulkan soal-soal yang kalian buat, kemudian saya jadikan di Google Form. Nanti kita evaluasi di situ. Kayak gitu mungkin lo Ji ya, kalau lo pertanyaannya kayak gitu kan, karena kalau buat itu kayaknya gak repot. Itu sih. Kalau saran kalau emang baru awal, kalau menurut gua kita kayak kalau memang teman-teman bisa buka sendiri nggak masalah. Cuma kalau saran gua, tetap kita harus punya bekal sebelum kita jalan. Jadi bisalah review materi dulu, baru nanti kita jalan ke situ, ke soal gitu loh. Oh ya udah, boleh nanti kita coba. Nggak, balik lagi ke teman-teman sih. Iya. Kalau misalnya mereka mau buka sendiri nggak masalah. Nanti kita coba. Karena percuma kalau kita bisa tahu jawabannya nih. Nanti di lain waktu dibalik, misalnya variabelnya dibalik, bingung kita. Kalau nggak tahu. Ya itu makanya kan. Nah, makanya sebenarnya ketika kita itu buat soal di grup per orang, itu kan nanti akan ada yang menanyakan, ini gimana sih caranya? Nah, nanti yang membuat soal itu akan menjelaskan kenapa jawabannya seperti ini, karena ini. Jadi kita itu meskipun via Telegram kita akan paham, oh kayak gini landasannya. Nanti dia akan ngasih ini loh landasannya landasan hitungannya, basicnya dari sini, kayak gitu sih biasanya. Kalau aku kemarin gitu ya. Jadi yang memberikan soal itu juga harus siap jawaban. Ketika ditanya dia harus memberikan jawaban itu. Jadi keuntungannya ada dua. Buat yang ngebuat soal dia akan juga lebih memahami, yang
ngejawab juga menambah pemahaman dia gitu. Jadi multiple effect ya disebutnya. Kayak gitu sih. Aduh. Oke. Siap ya, kayaknya sudah Pusing, tepar Cuk. semua. Oke. Saya akan buat malam ini grupnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya. Siap.